Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Proposal terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Subsidi kepada rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak melalui gaji pekerja UMKM yang disubsidi oleh pemerintah. Sementara ini subsidi diberikan kepada rakyat tanpa memperhatikan dampak kepada rakyat itu sendiri, di mana orang-orang yang kurang mampu disubsidi dengan bantuan tunai langsung yang bernama BLT, bantuan tunai langsung. Begitu juga kepada anak-anak yang dimana yang sedang sekolah itu mereka disubsidi mengenai kartu pintar. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan karena mengakibatkan anak-anak tangannya selalu memohon dan meminta daripada tangan di atas. Hal ini sangat memprihatinkan baik rakyat maupun anak-anak itu tangannya menjadi tangan di bawah daripada tangan di atas. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dari Ciucuci Jasa Londi Kiluan. Proposal terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto. Subsidi kepada rakyat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak melalui gaji pekerja UMKM yang disubsidi oleh pemerintah. Proposal usulan ini ditujukan kepada Presiden baru, Bapak Prabowo Subianto. Subsidi program gaji pegawai melalui rekrutmen pegawai baru. Subsidi pemerintah selama ini dalam bentuk uang tunai. Meskipun rakyat itu tidak berkeringat, tetapi rakyat mendapat bantuan uang dari subsidi yang dinyatakan kurang mampu. Seringkali menyebabkan ketergantungan rakyat menjadi miskin dalam jangka panjang. Program ini ditawarkan subsidi gaji kepada karyawan melalui rekrutmen pegawai baru atau magang bekerja untuk mendorong usaha kecil atau pedagang kaki lima menjadi berkembang lebih besar. Sekaligus usaha kecil tersebut diberi gaji subsidi rekrutmen pegawai baru, menjadi mentor pelatih kerja bagi pemuda, pemudi atau mahasiswa atau rakyat yang belum mendapatkan pekerjaan, sehingga mampu membuka, memperluas lapangan kerja baru. Program ini ditawarkan adalah untuk memberikan penghargaan kepada para usaha kecil atau pedagang kaki lima yang telah berkontribusi
sebagai usaha kecil yang bisa bertahan lebih dari 5 atau 6 tahun. Konsisten menjalankan usahanya dalam satu bidang. Maka diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan lanjutan untuk meningkatkan usahanya melalui penambahan pegawai di usaha kecil tersebut untuk mampu mendorong perkembangan usaha kecil bisa mengembangkan usaha yang lebih besar sekaligus mampu membuka lapangan kerja baru kepada rakyat yang membutuhkan pekerjaan dan menjadi kepanjangan pemerintah untuk mendidik dan melatih rakyat untuk mampu bekerja untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang lebih sejahtera. Tujuan akhir adalah diharapkan usaha kecil atau pedagang kaki lima satu dapat terdorong dan termotivasi untuk lebih cepat mengembangkan usahanya karena mendapatkan suntikan subsidi pemerintah berupa uang untuk menggaji pegawai baru yang direkrut. Yang kedua, dapat menjadi teladan dalam bekerja, mengembangkan usahanya sehingga dapat ditiru secara langsung oleh pegawai baru. Yang ketiga, dapat mengembangkan usahanya dengan membuka cabang atau mengembangkan produksi tanpa khawatir mengalami kegagalan karena gaji pegawainya ditanggung oleh pemerintah. Yang keempat adalah dapat menambah pegawai baru jika setelah masa magang bekerja di perusahaan itu selesai. Jika pegawai itu terpakai, dapat langsung direkrut oleh usaha kecil atau pedagang kaki lima untuk menjadi pegawainya atau menjadi mitra kerja usahanya. Tujuan akhirnya adalah diharapkan pegawai magang bekerja yang digaji pemerintah satu, dapat terdorong dan termotivasi untuk mampu bekerja dengan baik sehingga dapat pekerjaan yang layak dan mendapatkan pendapatan dalam jangka panjang. Karena tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Yang kedua adalah dapat menjadi teladan dalam bekerja, mengembangkan usahanya sehingga dapat direkrut menjadi pegawai tetap dengan digaji oleh perusahaan tersebut dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, dapat belajar mengembangkan usaha seperti usaha kecil atau kaki lima tersebut dengan bermitra dengan usaha kecil dan kaki lima, bisa berupa cabang atau usaha kecil tersebut atau mandiri. Tetapi yang terpenting adalah memiliki mentor usaha yang jelas serta pasar dan produk yang jelas. Tujuan akhirnya adalah diharapkan pemerintah satu dapat memperbanyak pelatih dan mentor usaha dari memiliki usaha dan pegawainya yang sudah berpengalaman. Dan yang kelima adalah memiliki peta usaha dan ketenaga kerjaan sehingga program-program pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan usaha menjadi lebih mudah karena pemerintah memiliki data perusahaan yang perlu dibantu lebih lanjut sesuai dengan level dan jenis bantuan yang diperlukan. Program ini menawarkan
solusi inovatif dengan memberikan subsidi gaji pegawai kecil atau kaki lima yang telah berjalan 6 tahun sebagai insentif bagi perusahaan yang telah berkontribusi memberikan pekerjaan kepada rakyat dan menjadi teladan bagi lingkungan terhadap dunia kerja. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Alhamdulillahirabbil alamin. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution. Buku ini dicetak tahun 2011. Ini adalah dikarang oleh Ismail Satrianto, Angga Praja, yaitu saya, karena melihat kondisi rakyat yang belum beranjak dari kemiskinan dan kebodohan. Setiap hari disuguhi pemandangan yang kurang menyenangkan. Anak-anak wanita mengemis di selokan jalan raya di usia 5 tahun sampai dengan 14 tahun. Bahkan dilakukan jam 11 malam dalam hujan gerimis. Para pemuda dan pemudi pada nongkrong di pinggir jalan pada waktu jam-jam yang seharusnya produktif. Berjuta-juta orang Indonesia, baik di kota maupun di desa, membuka warung, membuka lahan pertanian, membuka produksi makanan, dan berbagai usaha. Tetapi mereka belum tumbuh dan berkembang. Bahkan banyak yang berhenti usaha disebabkan kurang mampu bertahan dan kembali mencari pekerjaan. Aset-aset pemerintah yang dibangun megah, tapi kurang produktif. Bahkan menghabiskan anggaran belanja daerah yang seharusnya dinikmati oleh rakyat. Pasar-pasar tradisional kumuh, kurang mampu bertahan, menahan globalisasi ekonomi. Minimarket tingkat nasional tumbuh subur, bahkan sampai ke desa-desa, sampai ke kota-kota kecamatan, tanpa mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Produksi desa kurang mampu menembus pasar global. Inti dari semua itu salah satunya adalah jiwa entrepreneur. Kurang memasyarakatkan pada rakyat Indonesia. Saatnya pemerintah Republik Indonesia menumbuhkan kembali para entrepreneur. Karena menciptakan satu pegawai hanya satu saja, manfaatnya dan dengan keluarganya. Tetapi menciptakan satu entrepreneur bisa membuka lapangan pekerjaan 3 orang, 10 orang, bahkan bisa jadi 10.000 orang. Maka jika entrepreneur di desa-desa tumbuh, dipastikan akan menyerap tenaga kerja serta akan mengurangi urbanisasi yang saat ini banyak memberikan dampak sosial bagi perkotaan dan mengurangi permasalahan tenaga kerja. Membangun desa entrepreneur Revolution adalah buku untuk menumbuhkan cara berpikir. Membangun desa entrepreneur harus dimulai dari cara berpikir. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis menjadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha yang memberikan dampak kepada lingkungan sehingga perusahaan lebih maju, berkembang, serta lingkungan pun semakin bergairah untuk membangun. Pada saat sekarang ini,
saya menerima orang-orang yang kurang mampu dari kalangan kaum yang miskin atau kurang ekonomi. Tetapi mereka bersemangat ingin bertumbuh dan berkembang, ingin memuliakan keluarganya, ingin berusaha untuk membangun kejayaan keluarganya serta lingkungannya. Maka itu saya memfasilitasi orang-orang yang ingin melanjutkan sampai S1 boleh tinggal di rumah saya. Ya, apabila nanti sudah selesai tinggal di rumah saya, maka ada dua alternatif. Menjadi pegawai. Itu tentu saja kalau menjadi pegawai harus keluar dari rumah saya, karena kami tidak bisa menggaji sarjana. Tetapi kalau mau menjadi pengusaha, boleh tinggal bersama dengan saya. Itu difasilitasi tempatnya, difasilitasi usahanya, difasilitasi pegawainya, kendaraannya, semuanya. Sehingga menjadi pengusaha tidak mulai dari nol, tetapi minimal dari 40% atau 60%. Sehingga untuk meraihnya, insya Allah lebih cepat. Saya selalu yakin kesuksesan harus dibagikan. Karena setiap kita memberikan kebaikan, maka Allah yang Maha Pemberi dan Maha Pencipta akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat, menjadi 70 kali lipat, menjadi 700 kali lipat, menjadi berbuah lagi dan jatuh menjadi pohon-pohon kebaikan baru, sehingga balasannya menjadi tidak batas. Inilah prinsip yang menjadi perusahaan saya ini berkembang, dan prinsip menjadi pengusaha yang berkembang. Ada jutaan orang yang memilih tidak bekerja pada orang lain, membuka usaha sendiri. Mereka belum layak disebut entrepreneur kalau sekedar membuka warung, bekerja seadanya untuk hidup. Mereka hanyalah pedagang biasa. Ciri-ciri mereka adalah stagnan, tak ada perubahan dari waktu ke waktu. Dan usahanya dikerjakan tanpa rencana kemajuan sama sekali. Seorang entrepreneur adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan, usahanya tumbuh dari waktu ke waktu. Dari 1 kedai menjadi 5, 10, 100, lalu 1000. Dari warung kecil menjadi usaha besar. Dari 5 karyawan menjadi puluhan, ratusan, atau mungkin saja ribuan. Tak peduli apakah ia seniman, wartawan, pekerja sosial, atau industriawan, siapa saja yang melakukannya, ia bisa disebut entrepreneur, asalkan bertumpu pada pondasi pertumbuhan. Jadi, kunci siapa saja disebut seorang entrepreneur. Disebut entrepreneur asalkan bertumpu pada pondasi pertumbuhan. Saya berharap isi buku ini dapat disebarkan kepada orang-orang yang berminat menjadi pengusaha. Saya selalu siap memberikan pelatihan atau konsultasi kepada teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, baik secara langsung berupa pelatihan di kelompok-kelompok kecil seperti pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan di tingkat RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional.
ya silahkan bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Rata-rata ya para pegawai yang ingin berusaha selalu mereka mengatakan bahwa saya tidak memiliki modal. Dan ditanya, memangnya modal apa kamu? Modal uang katanya. Oh, kalau kamu ya itu modalnya modal uang, berarti kamu ini pegawai begitu. Jadi belum berubah kepada mindset daripada pengusaha. Jadi pengusaha itu modalnya bukan uang, ya begitu. Seringkali dikatakan modal yang utama itu adalah keberanian. Keberanian. Ya. Kedua optimis. Optimis. Ya, begitu. Jadi yang pertama adalah bool. Berani optimis otak orang lain. Berani optimis Otak orang lain. Yang kedua adalah bodol. Berani optimis duit orang lain. Berani optimis duit orang lain. Nah, yang ketiga adalah bobol. Berani optimis bisnis orang lain. Oke, berani bisnis optimis orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah botol. Berani optimis tenaga orang lain. Berani optimis tenaga orang lain. Boror. Berani optimis referensi orang lain. Berani optimis referensi orang lain. Oke. Jadi nanti dulu sebentar. Bisa juga nggak paham. Ya, satu-satu dulu. Iya. Jadi manusia itu ada pertimbangan, ada keberanian. Ya. Orang yang pertama ada manusia yang banyak pertimbangan, dan juga dia tidak punya pertimbangan. Yang pertama itu, yang kedua juga dia tidak berani. Ini manusia pertama. Manusia yang kedua adalah orang yang banyak pertimbangan. Karena banyak pertimbangan, maka otomatis keberaniannya kurang. Yang ketiga adalah berani. Yang ketiga adalah keberaniannya tinggi. Karena keberaniannya tinggi, otomatis pertimbangannya kurang. Yang keempat adalah pertimbangannya banyak, ya. Pertimbangannya banyak, keberaniannya juga besar. Inilah karakter kesempurnaan sebagai seorang pengusaha. Memang keberanian harus banyak, pertimbangan juga harus banyak. Pertimbangan itu kan tergantung ilmu yang dia miliki. Jadi sebaik-baiknya sekolah bagi pengusaha itu ya perusahaannya. Ya, sebaik-baiknya universitas yang sebenarnya adalah perusahaannya. Nah, kalau orang sekarang banyak pertimbangan, keberanian kurang, itu kan akibat orang tua yang salah mendidik. Kalau ada orang yang bertengkar, ya, nah, kamu ini harus banyak pertimbangan, jangan mengadakan keberanian, lebih baik kamu ini mengalah untuk menang, misalnya begitu. Ya akhirnya karena dia mengalah menang, tidak punya pengalaman, jatuh menjadi kalah dan kalah. Ya. Lalu ada orang yang berani, kamu harus berani, tetapi akibatnya ditimpuk orang, gitu ya, ditimpuk orang, jatuh. Nah, tetapi orang yang keberaniannya banyak, lalu pertimbangannya kurang, lama-lama dia akan banyak pengalaman. Akhirnya dia akan banyak pertimbangan dan tetap keberaniannya terjaga. Jadi lebih baik kita ini adalah kalau kita memilih, apakah kita banyak pertimbangan lalu keberanian kurang sehingga kita punya prinsip mengalah untuk menang, atau kita berani dulu lalu resikonya kita kalah, jatuh. Kita pengusaha itu harus mengambil berani, harus lebih dahulu daripada pertimbangan, sehingga nanti sehingga dia akan memiliki karakter menang dan menang. Jadi yang pertama itu adalah
berani. Optimis. Optimis itu dia yakin. Kenapa orang lain bisa kalau kita tidak? Kenapa kalau orang lain itu bisa bertahan, sedangkan kita tidak bisa bertahan? Kenapa orang lain bisa berkembang? Kenapa kita tidak bisa berkembang? Tidak bisa berkembang. Maka orang itu harus optimis, ya. Caranya adalah ya kita melihat keberhasilan orang. Karena siapa-siapa yang mengetahui orang lain, meskipun dia tidak tahu diri, tapi setengah kemenangan akan didapat. Kenapa setengah kemenangan akan didapat? Karena dia belajar pada orang-orang sukses, belajar pada orang-orang yang berhasil. Begitu, meskipun dia sendiri tidak tahu diri, gitu. Tetapi kebanyakan ini setengah kemenangan sudah didapat. Jadi, ya, yang terpenting itu optimis. Optimis itu kalau diterjemahkan begitu ya, O-nya itu obat, P-nya penyakit, T-nya tidak miskin. Nah, optimis, obat penyakit tidak miskin. Jadi orang-orang optimis itu insya Allah akan terus berkembang dan pikirannya selalu positif, husnudon, baik terhadap Allah. Tapi orang-orang yang pesimis, P-nya itu apa? Penyakit. Si miskin, pesimis, penyakit, si miskin. Pikirannya negatif, maka daya juangnya juga rendah. Dia segala sesuatu dinilai dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang segala lupa. Jadi orang selalu berorientasi kepada kelemahan. Orang-orang yang selalu berusaha melihat terlebih dahulu kelemahannya dan ancaman, tidak kepada peluang dan kekuatan, ya otomatis dia akan pesimis. Begitu. Jadi itu yang pertama ya. Silakan. Oke, jadi harus punya tekad kuat, keberanian. Jangan banyak pertimbangan. Itu yang pertama ya, Pak. Ya, jangan banyak pertimbangan lah. Yang kalau banyak pertimbangan nanti nggak jadi-jadi kita ini. Di sudut kota ini ada tempat yang istimewa. Kecucilah Andre berdiri dengan bangga. Meski kecil tak kenal lelah, hari demi hari selalu ceria. Melalui mesin berputar cepat, pakaian bersih tak lagi memikat. Kecucilah di tempat penuh cinta. Terus tentang yang 5 itu ada botol, ada bool, ada bobol, ada boror, Bodol. begitu ya. Nah ini yang mana dulu nih ya Pak? Yang bool dulu atau yang botol dulu nih? Yang mana saja dulu. Oke, itu bisa dimana aja gitu. Iya, yang jelas bahwa kalau kita bertekad untuk jadi pengusaha, kita tidak harus mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi kita harus mengandalkan tenaga orang lain, harus mengandalkan otak orang lain, harus mengandalkan bisnis orang lain, harus mengandalkan tenaga orang lain. Jadi harus mengandalkan referensi orang lain. Jadi seorang pengusaha itu adalah orang yang orientasinya ke eksternal, bukan ke internal. Ke eksternal itu adalah orang yang dimana dia selalu optimis menggunakan orang lain. Ya, maka itu modal yang paling utama adalah dipercaya. Kalau orang sudah dipercaya, ya itu akan mudah kesananya. Tapi kalau orang sudah kepercayaannya kurang, ya kesananya agak sulit juga begitu. Oke. Jadi kita awali dari bawah dulu nih, harus ada jauh nih. Bool. Orang nggak paham nih. Oke. Bool itu begini. Bool itu gini. Otak orang lain. Ya, otak orang lain. Otak orang lain itu kita ini membuka bisnis, tapi kita tidak paham dan tidak mengerti.
Kebetulan teman kita ini sudah lama dia bekerja di tukang bakso nih. Oh iya iya iya. Oh, kita mau buat bakso nih, atau saya mau buat kopi nih ya. Ini kopi, secangkir kopi ya. Enak ya. Saya mau buat kopi nih. Tapi kita tidak paham kopi. Tapi ada orang yang dimana orang itu sudah bekerja di pabrik kopi. Cuman karena dia bukan mental pengusaha, dia mental pegawai, begitu. Dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia memiliki otak kopi, gitu. Maka kita datang silaturahmi kepada orang itu. Mau nggak kita sama-sama kerja dengan kita? Kan dulu saya tahu di sana itu tukang kopi. Dan sudah biasa mengolah kopi. Dan kopi Anda itu enak. Saya bisa menjualkannya. Yuk kita sama-sama kerjasama. Artinya pakai otak orang lain. Gitu. Lalu tenaga orang lain. Nah, itu sudah jelas ya ini. Bisnis orang lain. Kita mau bisnis, ya kalau bisa jangan coba-coba dulu lah bisnis itu. Bisnis yang coba-coba namanya coba-coba kan kebanyakan gagal. Bisnis itu yang pasti-pasti saja. Bagaimana caranya? Ya caranya lihat orang lain bisnisnya bisnis apa. Lalu bisnisnya sudah maju di sana. Umpamanya ada orang yang sudah berbisnis mengenai kopi botol, ya, kopi botol. Kan banyak di YouTube itu orang-orang sukses yang sudah menjalani kehidupan itu kan bisnis orang lain. Nah, kalau bisa kita berhubungan dengan mereka dan kita sebaiknya menghubungkan diri menjadi cabangnya begitu. Minimal menjadi penjualnya dulu ya, atau menjadi apanya dulu begitu. Sehingga kita nyambung silaturahminya dengan bisnis orang lain itu. Kita tidak usah gagayaan buat brand sendiri yang aneh-aneh dan sebagainya. Pakai aja brand orang lain ya. Pakai brand banyak kucuci, udah pakai kucuci saja ya. Raja Sate, Abu Akikah Ismail, gunakan Abu Akikah Ismail. Itu bisnis-bisnis orang lain itu yang sudah berjalan itu, insya Allah kalau kita buka bisa jadi lebih maju daripada itunya, lebih yang utamanya. Kenapa? Karena yang utamanya kan udah berpengalaman, ditransfer kepada Anda. Lalu sudah ditransfer kepada Sun-Sun, namanya Sun-Sun kan punya kreativitas yang lebih baik. Ya bisa jadi lebih laku itu Sun-Sun itu daripada yang utamanya. Tetapi menjaga hubungan itu sebaiknya dijaga. Gitu. Lalu duit orang lain, ya tidak perlu kita ini harus punya duit sendiri. Asal kita bisa dipercaya menghubungkan dengan bisnis orang lain, permodalan itu nanti akan masuk dengan diri di sini. Karena orang juga mau dibantu. Orang juga mau sukses kan begitu. Orang juga mau berkembang. Dan orang itu ada yang datang meminta kerjasama dengan kita untuk berbisnis, begitu kan? Ya kita serahkan saja kepada orang yang benar sungguh-sungguh ingin mengembangkan bisnis dan ingin menjadi pengusaha begitu. Jadi levelnya kita pengusaha antar pengusaha ya, bukan level dengan pegawai lagi. Ya, kalau dengan pengusaha dan pengusaha itu cepat berkembang karena dia kan sudah biasa mengerjakan pekerjaan yang lain. Lalu kita kerjasama, ya maka itu berani optimis bisnis orang lain. Mantap, pokoknya mantap. Ini biasanya Pak Ismail, misalkan kalau kita terjun begitu ya, terus kan 50% antara maju atau bangkrut itu. Terus kan biasanya orang suka berganti nih, cepat berganti profesi atau berganti bisnis yang digelutinya. Bagaimana ini? Iya, itu karena
dia tidak memiliki mentor, ya, tidak memiliki guru. Bisnis itu ya harus konsisten dalam satu bidang. Umpamanya gini, saya mau jualan kopi. Nah, kopi ini harus konsisten dari mulai saya bertekad untuk jualan kopi. Berapa lama? Ya, sekitar 5-6 tahun. Ya, 5-6 tahun. Nah, maka kalau orang bisa bertahan 5-6 tahun, kira-kira mengerjakannya selama 10.000 jam. Ini ilmu umum sebetulnya, ada dalam buku-buku juga sama begitu. Kalau orang mau sukses, orang harus memiliki kemampuan mempelajari sesuatu, berlatih sesuatu selama 10.000 jam. Itu kan ilmu umum sebetulnya, silakan saja baca itu buku-buku sukses itu ya. Nah, jadi mulai saya membuka bisnis 6 bulan pertama itu biasanya cash flow-nya min. Karena pasar belum terbangun, pengalaman belum banyak dan sebagainya. Kita juga analisis lingkungan juga belum sampai. Jadi 0 sampai 5 bulan pertama, 6 bulan pertama itu biasanya cash flow-nya min. Orang sudah mengatakan, aduh capek nih usaha teh. Ternyata ya usaha teh debabari, ya tidak mudah usaha itu. Kalau begitu saya berhenti saja. Ini kan jadi pegawai lagi ya, begitu. Jadi 0 sampai 5-6 tahun pertama itu cash flow jamin. Dari 6 bulan sampai 12 bulan, sampai 1 tahun, biasanya sudah ada mulai pendapatan. Tapi pendapatannya kecil dibandingkan dengan usaha yang dia lakukan. Ini usaha sudah 6 bulan, usaha sudah 1 tahun, kok hasilnya gini-gini juga, tidak terlihat hasilnya yang menggembirakan. Akhirnya capek ya, kalau nggak capek yang kayak begini mah lebih baik berhenti sajalah begitu ya, membuat usaha itu. Akhirnya kan ada penawaran lain, kembali lagi ke nol. Kembali lagi ke nol. Harusnya dia bertanya, usaha seperti ini ada yang sukses nggak? Usaha seperti ini ada orang yang kaya tidak? Usaha seperti ini ada orang yang bisa membiayai anaknya, membuat rumah, memiliki mobil, gitu kan? Ada yang seperti itu, berarti kan ada mentor, ada gurunya. Tinggal kita bersilaturahmi saja dengan gurunya, bersilaturahmi saja dengan orang yang memiliki kemampuan itu. Jadi kita harus mampu mengikuti jejak-jejak orang sukses, mengikuti jejak-jejak monyet ketemu monyet, mengikuti jejak-jejak gajah ketemu gajah, mengikuti jejak-jejak orang sukses. Insya Allah kesuksesan akan didapat. Jadi lihat dulu orang lain tuh sudah punya bisnis apa, dia bisa kaya begitu. Ya ikuti saja bisnis yang sama dengan dia. Kalau tidak bisnis yang sama dengan dia, tinggal kita menghubungkan saja, mau nggak? Saya jadi salesnya namanya. Saya jadi pegawainya begitu. Ya tidak digaji juga tidak menjadi masalah. Yang penting saya mau belajar. Ya, ini orang ini kadang-kadang pegawai ini kalau tidak dibayar tidak mau kerja. Pikirannya saya bekerja ya harus dibayar. Karena keringat lelah itu harus dibayar. Cara seperti ini akhirnya konsentrasinya bukan kepada pembelajaran, tapi konsentrasinya pada uang dan pembelajarannya hilang. Ya, jadi seharusnya dia, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Begitu ya ini. Nah maka itu biasanya sudah 1 tahun orang bubar. Ya bubar, capek ah. Saya tanya, kenapa kamu berhenti itu jualan yang seperti itu? Pak Ismail capek katanya. Orang sudah kerja 1 tahun. Ini siang malam. Hasilnya tidak sebanding dengan apa yang didapat. Ya. Kalau dia teruskan, akhirnya sampailah dia 2 tahun. Nah,
Kalau sudah 2 tahun dinamakan pengusaha yang memiliki daya tahan. Biasanya sudah mulai pengusaha itu memahami kunci-kunci sukses itu. Ya, kunci-kunci yang tersembunyi itu sudah terlihat. Ya, ini apa keberhasilannya, kesuksesannya itu. Ya, dia harus memulai. Ya, begitu. Ini kan sudah 2 tahun nih. Nah, tetapi dari 2 tahun sampai 6 tahun, ini disebut euforia pengusaha. Euforia pengusaha itu merasa sukses, merasa hebat, merasa bisa, begitu. Padahal dari 2 tahun sampai 6 tahun itu di sana ada sumber konflik itu. Karena duit sudah banyak ya. Yang tadinya teman, tiba-tiba temannya buka sendiri gitu. Tanpa izin dari kita, atau dia berkhianat mengambil uang kita, atau memasukkan saudara-saudaranya ke dalam, sehingga suasananya menjadi tidak sehat lagi, pembinaannya juga tidak sehat lagi. Nah, ini 2-6 tahun itu biasanya ini adalah euforia pengusaha, ingin memiliki rumah sendiri, ingin memiliki mobil yang bagus, lalu diperlihatkan kepada teman-temannya, diperlihatkan kepada saudara-saudaranya. Di sini sumber perceraian itu. Ya, kala dia dipercaya orang oleh bank, dipercaya orang oleh investor, tahu-tahu kurang amanah begitu. Kurang menekuni dari pengembangan usahanya itu, karena merasa sudah sukses. Ya, ini agak sombong sedikit biasanya 2-6 tahun. Tapi kalau sudah 6 tahun ke sana, sudah melewati 10.000 jam, biasanya orang sudah jatuh bangun, orang sudah mulai normal, sudah mulai stabil usahanya. Kalau usaha dalam satu bidang itu masih dipertahankan 10 tahun, 10.000 jam ya, 5-6 tahun, kesananya insya Allah itu akan bisa stabil ya, bisa bahkan sampai mati mungkin bersama dengan dirinya. Usahanya tetap saja usaha yang dia geluti itu ya, tidak pindah-pindah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sudah bisa menjadi guru, sudah menjadi mentor, kan dia percaya dirinya beda, bisa mengajarkannya pada orang lain, bisa memberikan pepatah sama orang lain. Maka kalau kita mau belajar usaha, punya mentor ya, atau punya guru usaha, cari yang 5-6 tahun yang sudah berjalan. Maka itu biasanya supplier kita ya, yang memasok barang-barang ke tempat kita ini, tanya, ini sudah berapa lama? Kalau sudah lebih dari 5-6 tahun, sudah 7 tahun, bahkan ada yang 15 tahun begitu, jadikan itu guru ya, tempat kita bertanya begitu, bersahabatlah dengan mereka begitu ya. Oke. Jadi itu ya fasenya dari 0 sampai 6 bulan, dari 6 bulan sampai 12 bulan, terus juga fase dari 12 bulan sampai 2 tahun. Dari 2 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun. Itu masa rawan ya Pak ya? Ya, 6 tahun sampai 6 tahun itu masa rawan, masa korban perceraian, bisa bercerai, bisa apa, euforia, karena anak-anaknya juga bisa jadi korban itu. Okay. Maka itu harus punya guru itu, justru setelah 2 tahun ke 6 tahun itu harus punya guru yang betul. Kalau dia bisa bertahan di sana, insya Allah kesananya bisa seumur hidup, itu usahanya ada. Okay. Nih Pak Ismail, mungkin Pak Ismail punya contoh ini perusahaan yang bertahan bisa puluhan tahun atau ratusan tahun itu. Iya, kalau saya nonton film Korea ya, Iya. Film Korea itu perusahaan bisa bertahan 600 tahun. Subhanallah, hebat sekali. Iya, zaman Ming ya, itu bisa diwariskan terus gitu ya. Itu hebat itu film Korea itu ya. Saya lihat ini sangat jarang ya. Itu di Korea ya, di Korea itu yang saya tonton itu, sehingga dalam pemecahan masalahnya juga sangat canggih. Karena bagian keuangan bagian keuangan itu turun temurun. Buyutnya bagian keuangan, ininya bagian keuangan, sampai kepada anaknya bagian keuangan.
Bagian produksi juga turun temurun ya, termasuk direktur ya, ownernya juga turun temurun, sehingga kekeluargaannya juga berbeda ya, kekeluargaannya berbeda dan bagaimana membangun. Sebetulnya ini yang harus dilakukan oleh umat Islam itu, dimana kalau umat Islam itu membangun perusahaan itu harus berjamaah ya, harus berjamaah dan harus bisa diwariskan begitu ya. Kalau di kita di sini seperti susu cap bendera ya, itu kan sejak zaman Belanda itu. Lalu perusahaan-perusahaan seperti rokok ya, Jarum gitu, Gudang Garam itu sejak zaman kemerdekaan sudah ada ya. Lalu banyak ini apa namanya perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini bisa bertahan begitu ya. Seperti merek odol gitu ya, itu dulu di kita ini ada merek odol ya, apa pasta gigi itu, sehingga orang kalau yang namanya disikat itu harus pakai odol gitu. Ternyata odol itu perusahaan di Eropa ya, sampai sekarang masih ada itu perusahaan itu yang masih bertahan begitu. Jadi kita tergantung niat kan. Kalau kita ini berdoa kepada Allah kan doanya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waj'alli lisana sidqi fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, berilah aku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang berkarya, yang berguna bagi orang lain. Jadi karya itu berguna bagi orang lain. Semakin tinggi ilmu, semakin tinggi kita ini, kita akan semakin soleh. Soleh itu apa? Soleh itu adalah dia melakukan sebuah kegiatan yang berguna bagi orang lain. Maka dia disebut soleh. Jadikan aku buah tutur yang baik. Ya, buah tutur yang baik itu adalah dijadikan sebuah buku seperti ini ya. Ini buku membangun desa entrepreneur revolution begitu ya. Ini menjadi buah tutur yang baik. Isinya apa isinya? Isinya adalah bagaimana kita membangun desa entrepreneur ya. Jadi sebuah revolusi cara berpikir di masyarakat begitu. Saya membuat ini sudah 10.000 ini buku ini ya. Berarti ada buah tutur yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang, baik pikiran maupun bisnis begitu. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki ilmu dalam usaha dan dia hanya sekedar untuk memenuhi dirinya sendiri, perusahaan ini hanya sekejap. Dia maju, setelah itu pemiliknya meninggal, ya sudah selesai. Karena di dalam periode perusahaan itu satu ada periode perintisan. Semua orang berkorban, semua orang berjuang, semua orang berusaha. Itu periode perintisan. Kedua, periode pemantapan. Orang sudah mengatur mengenai standar operasional prosedur, baik dalam gaji, dalam kualitas, dalam segala hal, berdasarkan SOP ya, yang pasti begitu. Yang terakhir ini, kaum penikmat. Kaum penikmat ini yang tidak memahami bagaimana dia merintis dan bagaimana dia memantapkan perusahaan itu. Kaum penikmat itu adalah orang-orang yang mendapat warisan. Dia menuntut, ayah saya sudah bekerja, tapi kenapa saya tidak kebagian? Saya kan ahli warisnya. Ini tanah kan tanah orang tua. Tanah orang tua ini kan sudah selesai, orang tua tidak ada, harus dibagi waris. Tetapi kalau kita ini pembinaan kepada anak-anak atau kepada keluarganya benar begitu, ini akan berlanjut, ya berlanjut. Contoh di pesantren, ini pesantren di Tasikmalaya ya. Kalau itu kiainya meninggal, itu keluarganya tidak ada yang berani pergi sebelum diputuskan siapa yang akan memimpin, begitu ya. Jadi kalau sudah diputuskan siapa yang akan memimpin, sudah ada pemimpin baru mereka pada pulang. Ya.
Jadi tidak akan pernah ribut bagi warisan begitu ya. Karena ini adalah karya orang tua sebetulnya yang harus ditindaklanjuti menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Kan kasihan orang tua sudah berdarah-darah membuat sebuah perusahaan, membuat sebuah lembaga, tahu-tahu anaknya menuntut ya untuk dibagi waris. Tak kala akan dikembangkan menjadi di ownernya sendiri bermasalah. Kalau di ownernya sendiri bermasalah, perusahaan itu memang harus segera dijual, lalu dibagikan dan orang harus merintis yang baru lagi. Oke, misalkan kalau di Garut nih saya tertarik, saya sebut saja seperti dodol piknik. Dodol piknik, ya. Itu ceritanya Pak Ismail pasti paham tentang itu. Ya, dodol piknik itu dulu itu adalah milik Pak Am. Ya, Pak Am itu orang tuanya Pak Haji Ato ya, Pak Haji Deden, ayah Ibu Elin ya, dan Elinnya. Anaknya banyak itu. Nah, itu membangun perusahaan. Saya masih ingat itu pada waktu kecil itu kalau main ke rumahnya, saya selalu ikut nyetrekan nyetrekan ini yang dusnya itu ya, suka ini. Lalu kadang-kadang kalau kan dipakai bermain di sana, si black-blacknya itu dibalik-balikan, disorot oleh matahari sehingga kan mencair ya. Mencair lalu diberi ini piring ya, dikasih piring di bawah sehingga banyak ini bekas dodol. Lalu saya sering kali pasakan begitu ya, dengan Pak Haji Deden ya. Kalau saya teman punya Pak Haji Deden ya, sering kami bermain di sana itu. Lalu pada waktu itu meninggal dunia ya. Setelah meninggal dunia, ininya banyak, keluarga ini belum bisa mengelola perusahaan itu ya, karena masih kecil-kecil kan. Maka ada Pak Haji Iton. Pak Haji Iton itu rumahnya di sana tuh dekat Jalan Ciledug. Itu ada dodol juga dia sama ya. Kalau tidak salah dodolnya apa ya, lupa saya ya mereknya itu. Lalu di akhirnya perusahaan itu dikelola oleh Pak Haji Iton. Nah, Pak Haji Iton itu amanah ya, luar biasa, pejuang Islam ya. Dia juga yang suka nyumbang ke Darul Arkom gitu ya. Dia juga, kalau saya dulu lagi jadi pemuda begitu di Muhammadiyah ya, pemuda Muhammadiyah. Kalau minta duit ke Pak Haji Iton itu jangan dihitung duitnya itu. Pak Haji Iton saya mau mengadakan kegiatan, terus semoga sabaraha didinya. Iya pas kanu sakil nya sana. Lalu dia ngambil uang, lalu dia tidak pernah menghitung uangnya berapa, itu dikodok saja di dalam sakunya, begitu ya. Dihitung tahu-tahu 400.000 gitu. Gede itu 400.000 ya. Itu kan. Pada zamannya itu. Nah itu. Ya itu dengan Pak Haji Iton itu banyak kenang-kenangan. Kalau saya datang ke Pak Haji Iton, Pak Haji saya mau mengadakan kegiatan, semoga duit di mana? Acan mereka Pak Haji weh. Jangan nolak. Jadi dia tidak mau menyumbang kalau generasi mudanya belum bekerja begitu, belum maksimal. Cidit kukul lilingan datang lagi ke sana. Pak Haji ini saya sudah usaha lah gitu. Tahun kurang. Pak Haji yang kurang itu snacknya segar pas snack. Ambil aja tuh di pengkolan kan ada toko kue ya. Dia kasih nota sesuai dengan kebutuhan. Bukan diberi uang, diberi apa? Nota untuk gitu ya bawa snack sebanyak-banyaknya di sana. Jadi itu. Lalu setelah besar ya pindah ke jalan Pasundan, dia membuat pabrik besar itu namanya di Kebon Kelapa itu ya. Dia dibeli oleh Pak Haji Iton, lalu dibangunlah di sana pabrik dodol begitu. Mulai dia terus berkembang begitu ya. Ya dikelola oleh Pak Haji Iton, masih Pak Haji Iton. Setelah Pak Haji Iton tua, saya masih sering ngobrol dengan Pak Haji Iton. Geus waktuna sana ya Bapak teh geus kolot sana, diserenkeun ke anak ke budak murah. Karena
Pak Haji atau sudah pada besar ya, Pak Haji Deden sudah pada besar, semua sudah pada besar-besar anaknya itu. Maka dibuatkan saham ya, saham perusahaan. Jadi tidak dibagikan waris begitu saja, tapi dibagi saham perusahaan. Sehingga sampai sekarang ini masih bertahan. Keluarganya masih juga bekerja di sana, banyak keluarga yang bekerja di sana. Lalu sahamnya masih terjaga sampai hari ini. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan milik keluarga, sahamnya saham keluarga, ya, yang dimana dia tidak mewariskan tanah dan bangunan, tapi dia mewariskan PT dan sebuah produksi, yang dimana PT dan produksi itu sampai sekarang terus berkembang, ya, membeli tanah di mana-mana begitu ya untuk toko dan sebagainya, begitu ini. Oke. Jadi mindset untuk mempertahankan sebuah perusahaan hingga berpuluh tahun itu butuh banyak instrumen, atau mungkin butuh kayaknya karena pasti ada perbedaan pendapat atau bentrok dalam hal apapun, mungkin sering sekali gitu kayak. Sebetulnya pemahaman agama yang jadi masalah itu, ya, pemahaman agama. Jadi orang itu bekerja itu untuk uang. Padahal di dalam agama tidak begitu. Allah Maha Besar. Aku hadapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku, hanya untuk Allah. Memelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersyahadat. Pemahaman agama bahwa seseorang itu satu bekerja untuk Allah. Kedua adalah orang itu harus menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jangan sampai kita mewariskan anak-anak yang lemah. Ya, anak-anak yang diwariskan itu harus lebih kuat, harus lebih kuat. Berarti apa? Berarti kita membangun perusahaan itu, anak-anaknya harus terdidik di dalam perusahaan itu. Jangan sampai orang tuanya bekerja, ibunya juga bekerja, anaknya menjadi korban karena dia tidak mendapat pengalaman belajar bekerja kepada orang tuanya. Bayang-bong, gulai kepala kambing, raja sate, pengiriman ketiga. Tapi kalau dia yang pertama itu buatkan, ya, langkah pertama adalah buatkan rumah atau buatkan kantor di rumahnya sendiri. Jadi membuat tempat kerja di rumah sendiri itu menjadi sebuah kewajiban dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Istrinya bekerja di sana, kita juga bekerja di kantor di sana, anak-anaknya juga bekerja. Meskipun anak-anaknya main game begitu, nggak apa-apa, ya. Tetapi orang bekerja di lingkungannya tertangkap oleh anak itu. Bahwa jika seseorang ingin sukses, ya orang harus bekerja seperti orang tuanya. Dan kalau kita punya perusahaan di rumah, kan kita bangun tidur sudah bekerja. Jam 3 subuh saya sudah bekerja. Saya tidur jam 11, saya masih bekerja. Jadi Pak Ismail bekerja berapa jam? Ya bekerja ya totalitas. Ya, totalitas bekerja untuk apa? Untuk Allah. Melalui apa? Melalui kehalifahan kita, melalui kepemimpinan kita, melalui pengaturan kita yang menggantikan Allah di alam semesta ini. Melalui apa? Ya melalui perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah sebuah alat untuk ibadah kepada Allah.
bukan tempat bekerja yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Begitu. Jadi buatkan yang pertama itu adalah syarat utamanya, buatkan kantor di rumah. Itu syarat yang pertama. Kalau kita membuat pabrik gitu, kalau kita membuat toko, kan ini Pak Sunjun, kita sering kali orang mau usaha buat toko, karena tidak ada gurunya itu, ya. Yang pertama itu buat kantor. Apa yang ditulis di kantor itu, ada apa di kantor itu? Yang penting di kantor itu adalah ada laporan keuangan, catatan harian. Tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa, jadi setiap hari itu harus dicatat. Tanggal 1 pendapatannya berapa, tanggal 2 produknya apa, tulis di sana ya. Jadi itu harus dilakukan setiap hari, ditempel di dinding. Untuk apa itu? Untuk melatih kecerdasan finansial. Semua warga di sana, semua keluarga di sana melihat ada laporan keuangan di sana. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tidak ada pekerjaan pengusaha yang terbaik. Pekerjaan pengusaha yang terbaik itu adalah melakukan penawaran. Maka penawaran itulah setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita harus melakukan penawaran. Zaman sekarang ini kan sudah lebih mudah karena ada handphone digital. Jadi penawaran lebih mudah. Tapi ruh penawaran itu yang harus dimiliki. Lalu kalau kita punya pegawai semuanya sama, harus dilatih. Bahwa setiap perbuatan, apapun yang kamu lakukan, harus bernilai penawaran. Ya, kalau ada penilaian penawaran, berarti dia harus melakukan yang baik, menjadi buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Pekerjaannya itu dibicarakan, kebaikannya itu. Nah, pegawai harus semua sama. Ya, itu. Jadi, tidak ada yang lebih baik selain penawaran. Yang ketiga, kita harus punya database customer. Jadi data konsumen. Baik data data konsumen yang baru yang mau didatangi oleh kita, atau data konsumen yang sudah ada di kita. Data konsumen itu adalah merupakan kewajiban bagi seorang pengusaha. Itu yang terpenting tercatat apa? Nomor handphone. Ya, kalau dulu itu kan harus bagi-bagi kartu nama. Kalau sekarang mah dengan kartu handphone, dengan nomor handphone itu satu ketik bisa ke beberapa orang. Jadi berapa banyak nomor handphone yang harus kita miliki kalau kita ingin sejahtera? Harus lebih dari 30.000. Nomor handphone itu. Jadi kita ini harus punya 30.000 nomor handphone. Setiap hari paling-paling kita bisa mempromosikan ke 100 orang, 150. Karena lama juga ya mempromosikan itu, hanya ke 200. Jadi hari ini sekian, hari besok. Nanti kalau sudah hari ke-30 berarti kan hanya 6.000. 6.000 kan terus saja kita melakukan penawaran sampai ke 30.000. Setelah 30.000 balik lagi ke awal kan. Itu saya kira tidak akan terlalu banyak mengganggu orang yang menerima handphone itu. Jauh ya. Mau apika kehelen. Beda dengan sedikit nomor itu. Penawarannya jadi rutin begitu. Jadi itu harus dimiliki sekitar 30.000 nomor, baru itu sejahtera. Maka itu di tempat saya, di Kiu Cuci Jasalon di Ciloan, ya, di Raja Sate, ya, di Tanjung, atau di Abu Akikah, ya, Abu Ismail Akikah, ya, atau Kambing Guling. Yang terpenting harus punya database. Karyawan itu semua dimotivasi untuk memiliki 30.000. Itu kan karyawannya, oh apa nanti ini jebol katanya. Ya jebol kalau tidak tahu caranya. Caranya harus disimpan di Google Drive. Sehingga kalau handphonenya hilang, nomor handphone itu masih tetap terjaga, ya begitu. Dan disimpan di Google Drive. Karena harus ada caranya, gitu. Kalaupun kita promosi, kita sekali status kan yang nonton itu sekitar 2.700 gitu. 270, 300 per hari. Lumayan lah begitu ya. Sama dengan membagikan kartu nama kan begitu. Jadi lebih murah sekarang. Jadi
miliki database customer. Yang kedua, miliki database supplier. Ya, supplier itu harus didatang. Kita ini kalau belanja itu jangan kemana-mana. Belanja itu kalau sudah pasti kita belanja ke sana, udah di sana aja. Sehingga kita bisa memiliki hubungan dalam jangka panjang. Ya, seperti saya hubungan dengan orang pasar itu sudah 20 tahun, itu hubungannya sudah seperti keluarga. Kita kalau sakit datang ke rumahnya, ditengok begitu. Kalau kebetulan kita lagi punya waktu, ya datanglah ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, silaturahmi gitu. Beda itu, sehingga database supplier itu kita miliki, bukan hanya kita miliki, tapi terjalin sebuah hubungan. Kalau kita minta tolong, ya saya ini mau mengadakan ini, saya tidak ada uangnya, ambil saja Pak Ismail, berapa yang dibutuhkan, gitu kan? Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada kita, sudah seperti saudara. Jadi silaturahmi itu akan memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Yang ketiga, kita harus memahami jalur kontribusi. Jadi barang itu dari mulai ditanam, mulai dibuat, sampai barang itu sampai ke customer, ya, kepada konsumen. Kita harus bagaimana sejarah kontribusinya. Sehingga tak kala supplier kita ini berhenti, kita tidak kelabakan, karena masih ada, kita tahu dari mana itu barang itu. Tetapi mentang-mentang kita tahu lalu ditinggalkan supaya yang lama kita masuk ke ini, jangan. Kita harus menjalin silaturahmi, itu lebih penting daripada uang yang didapat. Karena apa? Karena tatkala kita kesulitan, tatkala kita membutuhkan, orang-orang yang ada di sekitar kita akan menolong kita. Jadi ini kita harus mengetahui jalur distribusi. Berapa? Sudah berapa ini? 4. Yang kelima, kita harus menguasai pembukuan. Ya, pembukuan yang paling penting itu kita mencatatkan pendapatan kotor, ya, di dinding. Jangan pendapatan bersih. Kalau pendapatan bersih nanti kita tidak percaya diri karena kecil. Tapi pendapatan kotor, sehingga kita percaya diri pendapatan kotornya berapa gitu. Nah itu ya yang terpenting, kita harus menguasai pembukuan. Dan pembukuan ini sekarang sudah ada di handphone, ya, di Play Store begitu, tinggal kita mendownload saja ya dengan mudah begitu. Nah, yang berapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam, ya, kita harus memiliki guru. Ya, memiliki guru. Guru itu penting, mentor kita ya, yang sudah 6 tahun ke ini, insya Allah bisa memberikan. Yang ketujuh, kita harus menguasai teknologi yang terbarukan. Karena teknologi itu ada 3 ya fungsinya. 1, mempercepat produksi. Kedua adalah membuat murah produksi. Yang ketiga, menjadikan terstandarkan ya. Sekarang ini kalau kita ini tidak bekerja sama dengan robot, akan tertinggal. Maka mulai pengusaha-pengusaha itu harus sudah mulai akrab dengan robot. Karena bagaimanapun robot bisa menekan kos produksi kita, begitu. Dan kualitas produk kita ini akan terstandarkan lebih baik. Nomor berapa lagi? Nomor 8. Nomor 8. Jadi nomor 8 itu adalah kita harus menguasai handphone digital, informasi handphone digital. Jadi semua promosi sudah melakukan handphone digital, dan handphone digital ini harus akrab dengan diri kita. Barulah yang ke-10 kita membuat pabrik, lalu membuat toko. Jadi kalau kita membuat toko itu sudah pasti ada pembelinya. Kenapa? Karena kita sudah sebelumnya juga sudah. Jadi toko itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk sekretariat perusahaan yang sudah berjalan, bukan orang yang coba-coba pinjam duit ke bank lalu membuat toko, bangkrut. Karena kan harus dibayar begitu. Lalu itu yang terpenting itu
lalu membuat pabrik begitu. Karena kalau sudah terkuasai yang 10 bidang ini, kita sudah insya Allah lah usaha kita sudah berjalan. Kalau belum ya sabar saja sampai 5-6 tahun itu biasa terkuasai itu semua. Oke. Buat semua netizen yang sedang live nonton di channel Abu Ismail Akikah, oke. Jadi mana 8 poin yang harus kita pahami. 10 loh itu tadi ya, 10. Jadi 10 poin untuk memulai usaha gitu ya. Diawali dari rumah dengan tekad yang kuat, dengan keberanian begitu ya, dan juga butuh mentor bisnis yang sudah berpengalaman. Oke, jadi untuk yang memulai bisnis silakan bisa bisa berkonsultasi dulu sebelum mulai dengan orang yang berpengalaman di bidang bisnis siapapun itu, atau juga bisa datang ke Pak Ismail di sini ya untuk berkonsultasi tentang bisnis supaya menambah keberanian, menambah kemandirian, memulai usaha, memulai dari rumah. Oke. Ini Ya. kalau seandainya punya majelis taklim ya, punya pengajian begitu ya, boleh mengundang saya ya. Oh, kalau Pak Ismail harus bayar, nggak perlu lah, kita kan niatnya juga mau memberi ya, begitu. Diundang saja saya ke ini. Tentu saja pengajian saya beda. Pengajian saya adalah entrepreneur muslim, entrepreneur kewirausahaan Islam begitu. Ilmunya berbeda dengan umum begitu ya. Jadi kalau membutuhkan saya sebagai narasumber, boleh saya diundang gitu. Begitu ya, bisa mengundang dan dengan ikhlas begitu ya, dengan sepenuh hati akan membantu untuk bisa memulai usaha Anda atau bisnis Anda di tempat atau juga di komunitas-komunitas pengajian, grup-grup senam, atau mungkin kelompok-kelompok remaja seperti itu bisa dimulai ya. Atau desa juga boleh. Ya, Ya, desa ini kan seperti ini, membangun desa entrepreneur revolution. Ini sebetulnya kan konsumsinya untuk desa. Untuk desa, ya. Ya. Desa, ya. Bagaimana ini sebuah desa diciptakan untuk membangun kesejahteraan bagi warganya. Silahkan bagi kepala desa begitu, bagi parurah atau orang-orang yang berada di desa, kalau mau mengundang saya juga boleh-boleh saja. Oke. Ada membangun desa entrepreneur digital untuk desa juga ya, bisa nanti diperbaharui tentang bentuk pelatihannya supaya disesuaikan dengan keadaan saat ini.